Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala hadzal nabiyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah Masjid Nurul Amin yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan ihsan, wabil khusus nikmat sehat walafiat. Allah beri kita kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid Nurul Amin yang mulia ini. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian terus kita itikaf dan kita isi dengan kajian-kajian, memahami kembali, mentadaburi kembali ayat suci Al-Quranul Karim dalam rangka untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang mempunyai cita-cita dambaan yang baik, mudah-mudahan semua Allah kabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita yang di dalam tugasnya, di dalam pekerjaannya ada kendala, ada rintangan, mudah-mudahan Allah berikan solusi, jalan keluar dan terbaik dan maslahat. Amin. Di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sehingga semuanya menjadi sehat walafiat dan terus bisa istiqomah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan sampai nanti mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di kajian kita kemarin, yaitu kandungan dari ayat yang ke-9, 10, 11, dan 12 dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba id awal fisatal kayfa faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Atau apakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahwa penduduk Gua Al-Kahfi masih orang-orang yang bersembunyi di gua yang disebut Gua Al-Kahfi itu, warraqimi, dan ada di depannya itu rokim, yakni tugu yang terbuat, ada yang mengatakan dari tembaga, ya, atau dari batu-batuan yang tertulis nama-nama daripada sekelompok pemuda yang bersembunyi di gua itu. Disebut dengan Al-Kahfi. Kau menyangka bahwa itu adalah di antara tanda-tanda dari kekuasaan kami yang mengherankan. Id awal fityatu, ingatlah wahai Muhammad, tatkala sekelompok pemuda bersembunyi di gua.
Faqalu, maka mereka mengatakan ketika masuk gua, doa yang bersama-sama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat-Mu dan berikanlah kepada kami petunjuk atas perkara-perkara yang kami hadapi. Doanya Allah kabulkan. Fadrobna ala adhanihim fil kafini adada. Maka kami tutuplah telinga mengetak. Kami tutup telinga mereka. Ditutup telinganya, enggak dengar apa-apa. Fil kahfi, di gua itu. Sinina adada, bertahun-tahun. Dikatakan sekitar 309 tahun. Enggak makan, enggak minum. Cuma dalam suatu riwayat terus bergerak ke kanan, ke kiri. Menandakan bahwa ketika badan ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak, maka darah tidak mengalir, tidak bisa lancar. Jadi gerak itu adalah harus dilakukan oleh orang yang hidup. Kalau tidak gerak, maka akan menjadi tidak sehat karena organ tubuh itu tidak bisa lancar. Maka gerak itu harus, makanya di dalam ilmu kesehatan ada olahraga. Bahkan kalau sudah minimal orang itu gerak berjalan kaki, sehingga itu minimal setiap hari semalam itu kalau bisa sekitar 1000 langkah atau 2000 langkah, itu akan menjadi sehat ke jantung, ke paru-paru. Kalau diam tidur itu akan semakin menjadi lemah. Tapi ketika kita gerak, ya gerak apapun, meskipun mutar rumah atau di mana, di kebun di mana, tapi gerak minimal itu 1000 langkah kalau bisa. Itu tiap pagi, ya tiap harinya akan menjadi badan ini sehat. Ini yang Allah tidurkan 309 tahun ini, menurut riwayat itu gerak ke kanan, nanti ke kiri, ke kanan, dan matanya itu tetap terbuka. Sehingga kalau kita seandainya Allah takdirkan melihat itu, kita tidak menyangka dia tidur, karena matanya terbuka. Kalau umumnya orang tidur itu adalah tertutup. Dan ini Allah katakan fadrobna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka, mata tetap terbuka. Kemudian setelah 309 tahun, kemudian Allah bangunkan mereka untuk supaya diketahui dengan nyata berapa lama mereka tertidur di dalam gua itu. Ini diambil kesimpulan oleh pengarang kitab ini bahwa orang yang seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang khariqul adah, orang-orang yang luar biasa. Allah beri dia itu suatu keistimewaan, tidur sampai 309 tahun. Jadi memang di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam athar itu ada orang-orang yang Allah beri kekuatan, Allah beri keistimewaan lain daripada yang lain. Yang orang biasa menyebut adalah wali. Kita kenal kata wali. Keistimewaan itu kalau diberikan pada para nabi, rasul, namanya mukjizah. Kalau keistimewaan Allah berikan pada yang bukan nabi dan rasul,
ya, banyak wali min auliyaillah namanya karomah. Ya. Karomah, ada mukjizat. Itu bedanya. Apa sih sebetulnya wali itu apa? Wali, ya. Wali itu bisa bermakna mabni, ada wazan fa'il bermakna maf'ul. Ya. Bisa bermakna fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Kalau wali bermakna fa'il atau bermakna dari mubalaghah dari fa'il tadi, walin menjadi wali, ghafir menjadi ghafur, itu ya. Karim menjadi karim, itu namanya mubalaghah. Mengamat sangatkan sifat kemuliaan jadi karim jadi karim, walin menjadi wali, gitu. Itu namanya isim fa'il mubalaghah daripada isim fa'il. Jadi walin jadi wali, alim jadi alim. Alim yang apa? Yang mengetahui, tapi alim yang paling mengetahui. Itu mubalaghah namanya. Qadir kuasa, qadir yang maha kuasa. Qadir. Maka apa kalau artinya itu adalah mubalaghah dari isim fa'il wali? Wali artinya adalah orang-orang yang ketaatannya kepada Allah tidak pernah terselingi dengan maksiat. Ketaatan enggak ada maksiat sama sekali. Jadi kalau seseorang itu bisa taat terus kepada Allah tanpa ada maksiat, maka dia akan menjadi wali, ya, wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita seperti itu? Ya kita berusaha sekuat tenaga. Setiap hari kita terus menjaga diri agar ketaatan kita kepada Allah tidak pernah terselingi dengan maksiat apapun. Berusaha sekuat tenaga. Bisa juga wali itu adalah isim maf'ul. Jadi hamba Allah yang diberikan penjagaan oleh Allah terus bisa taat kepada Allah tanpa pernah diselingi dengan maksiat. Seperti umpamanya jarih. Jarih itu artinya orang yang dilukai. Qatil bukan maktul, ya, tapi ada qatil, orang yang dibunuh, terbunuh. Maktul terbunuh, tapi qatil juga, ya, orang yang dibunuh. Jadi wali bisa bermakna isim fa'il mubalaghah daripada walin, bisa juga isim maf'ul dari seperti wazan jarih, qatil, begitu. Jarih itu artinya orang yang dilukai, qatil orang yang dibunuh. Jadi siapa? Jadi orang-orang yang Allah jaga, terus Allah jaga dari semua kemaksiatan, dan terus Allah beri taufik, pertolongan, ketaatan kepadanya tanpa pernah berhenti. Maka Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah penolong orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257, juga dalam surat Al-A'raf 196 Allah berfirman, wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang yang soleh. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ya Allah adalah pelindung kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil adanya wali alaihissalam, ibunya dari ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Maryam, Siti Maryam itu, ya, itu selalu
beribadah di mihrab suatu masjid. Di pojok masjid, di situ dia ngambil kamar. Itu setiap hari itu ada makanan tersedia. Ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria, "Wahai Maryam, anna laki hada? Dari mana kau dapat ini?" Apa kata Maryam? "Hiya min indillah," dari Allah. Jadi tanpa masak, tanpa sudah tersedia makanan. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita seperti ceritanya siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada mengatakan dia bukan nabi tapi orang yang soleh, rajulun soleh yang Allah beri karomah, Allah beri kemuliaan. Ya. Banyak lagi cerita-cerita tentang masalah itu yang mungkin ya kalau disebutkan akan terlalu banyak. Dalam suatu hadis juga, dasarnya dari hadis juga ada cerita tentang apa? Tentang orang yang dapat karomah kemuliaan. Dan ini sebagai dasar bahwa begitulah caranya kalau kita berwasilah. Mungkin saya ceritakan agak panjang. Yaitu ceritanya yang ini hadis sahih, ya. Hadis sahih ini riwayat Bukhari, bahwa ada suatu kisah, ada tiga orang sedang berjalan di dalam perjalanannya, kemudian kemalaman, akhirnya lah ini kemana kita? Kalau tetap di luar bahaya, kalau sampai ada macan pada tempatnya agak di banyak pohon-pohonan. Akhirnya melihat sebuah gua, masuklah tiga orang itu ke dalam gua, dan tiba-tiba gua itu tertutup, ada batu longsor dari atas langsung menutup gua itu. Mereka tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bersepakat, ini kita harus mohon kepada Allah satu persatu dengan berwasilah amal solehnya. Dan ini menjadi dasar. Ulama mengatakan orang itu boleh berwasilah. Ada wasilah yang disepakati, ada yang mukhtalaf. Wasilah yang muttafaq alaih, sepakat oleh ulama wasilah itu betul boleh. Ada wasilah yang masih dikhilafi, diperselisihkan. Enggak boleh wasilah seperti itu. Termasuk wasilah yang disepakati ulama adalah wasilah dengan menyebutkan amal-amal baiknya, amal-amal solehnya di hadapan Allah, biar Allah memberikan pertolongan. Termasuk ini. Maka kemudian berkatalah seseorang, ya, dia berkata, "Kanali abawani saykhoni, ya Allah, saya itu punya dua orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghbiku wa qablahuma fanama fi dhillin syajaratin yauman falam abroh anhuma wa halabat lahuma hubuqahuma." Jadi ini orang ini punya dua orang tua yang sudah sepuh semuanya. Dia nggak pernah makan untuk dia dan keluarganya kecuali setelah orang tuanya dulu. Jadi kalau masak bawa apapun kasih orang tua baru keluarganya. Orang tua didulukan, bukan kita makan dulu nanti orang tua sisanya enggak. Ya, enggak. Dia enggak akan mau makan sebelum orang tuanya makan. Ini kebiasaan dia. Suatu saat dia ketika pergi agak jauh, agak terlambat pulang. Datang-datang sudah agak malam, katakanlah sudah isya, ya. Sampai situ, tahu-tahu ayah ibunya sudah tidur. Dia bawa makanan, wah, bapak ibu sudah tidur ini. Bagaimana?
Apa saya bangunkan? Kalau saya bangunkan kasihan. Dia baru tidur, nanti dia kaget. Akhirnya dia tunggu di depan pintu. Sampai nanti bangun, enggak berani dia bangunkan. Sedangkan istri dan anaknya nangis minta makan, enggak, jangan dulu. Pokoknya bapak ibu dulu. Ya ini kakek kamu dulu, kakek nenek mau dulu baru kamu. Akhirnya begitu sudah menjelang fajar baru dia bangun, langsung dikasih makan. Baru kemudian anaknya. Begitulah kan, selalu mengutamakan orang tua. Ya Allah, kalau amal saya ini adalah Engkau ridhoi ya Allah, tolong geserlah batu ini sehingga kami bisa keluar dari gua. Betul Pak. Bismillah batu yang gede itu bergeser, begitu. Cuma belum bisa keluar. Nah, kemudian sekarang ayo siapa lagi kawannya untuk supaya berdoa. Kemudian satu lagi berdoa dengan berwasilah amal solehnya. Dia berkata, ya Allah, saya itu punya saudara nisan, yakni anak paman saya. Dan aku cintai anak itu. Perempuan itu aku sangat menginginkan. Tapi perempuan itu nggak mau dengan saya. Padahal aku sangat mencintainya, tapi dia nggak mau. Dia menolak saya. Suatu saat ini saudara pamannya tadi dalam keadaan paceklik, ya, dalam keadaan masakot, akhirnya anaknya tadi disuruh oleh ayahnya untuk minta bantuan kepada dia. Berapa? Maunya katakanlah minta bantuan agak minta sekitar 50 juta lah maunya. Nah, ketika datang, ini kesempatan kata dia. Dah, saya kasih tapi dia harus mau kumpul denganku, kata pemuda tadi. Karena terpaksa wanita tadi akhirnya ya sudah mengiyakan karena terpaksa. Kalau tidak dia nggak dapat apa-apa, sedangkan dia orang tuanya di rumah akan bisa kelaparan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ketika sudah masuk ke dalam suatu ruang kamar, ya, ketika dia mendekat, apa kata perempuan? Ittaqillah, wahai pemuda, takutlah kepada Allah. Janganlah kau buka sesuatu yang tertutup, yang disegel, kecuali dengan jalan yang benar, yang hak. Diingatkan ittaqillah itu dia langsung ingat Allah. Langsung dia nggak jadi mendekat perempuan itu, dan apa yang dibutuhkan dikasih. 50 juta atau 50 keping emas itu dikasihkan. Dan dengan ikhlas dia tidak jadi mau. Padahal itu wanita yang paling dicintai, yang paling diinginkan. Ya Allah, bila mana kata yang aku lakukan untuk Engkau ridha ya Allah, geserkanlah ini batu sehingga kami bisa keluar. Bidillah batu itu bergeser, berderit menyamping, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia ganti berdoa, ya Allah, saya itu mengerjakan beberapa pekerja di dalam rumah saya, membangun bangunan di rumah. Ada 5 orang, setiap belum selesai, ya, begitu mau selesai keringetnya belum kering, katakannya banyak hari, di sore hari kasih gaji, sore hari kasih gaji. Tapi ya Allah, yang 4 orang sudah saya kasih, tapi ada 1 orang, dia pergi saja, meninggalkan gajinya nggak diambil. Nah, ini bagaimana nih? Si A ini kok nggak ngambil gajinya? Akhirnya gaji tadi ya Allah saya kembangkan. Saya belikan kambing, terus kambing itu beranak,
Terus saya belikan sapi. Sapi beranak saya belikan unta. Jadi sekarang ngumpul ada kambing, ada unta, ada sapi. Ya, kalau dulu itu ada padang rumput untuk diletak di situ. Ya. Dan dia menyewa seorang budak, dia beli untuk menjadi mengembalakan itu kambing, unta dan sapi. Itu sudah berjalan sekian tahun, Pak. Katakanlah berjalan sekitar 10 tahun. Jadi sudah banyak berkembang, bi'inillah itu berkembang. Kambing ada, sapi ada, unta ada. Pas 10 tahun kemudian datang orang itu. Banyak, Pak, saya dulu kan kerja di sini. Saya dulu pergi belum mengambil gaji. Tolong sekarang berikan gaji saya yang dulu saya tinggal 10 tahun yang lalu. Oh iya betul. Mari saya tunggukan gaji kamu. Dibawa ke tempat ke padang gembalaan, padang rumput tadi. Itu lihat, itu ada kambing, unta, sapi. Itu gaji kamu, itu ambil. Bapak jangan menghina saya. Jangan mengejek saya memang enggak punya, tapi jangan diejek begitu. Enggak, ini beneran. Gaji kamu sudah aku kembangkan menjadi itu. Akhirnya dibawa semuanya, Pak. Kambing, unta, sapi diambil semuanya. Termasuk budak itu juga dibawa semuanya. Enggak satu pun ditinggalkan. Ya Allah, saya melakukan itu ada untuk mencari ridho-Mu. Kalau itu kau ridhoi ya Allah, maka geserkanlah batu ini sehingga kami bisa keluar. Bismillah, batu itu bergeser dan 3 orang itu bisa keluar dari gua itu. Ini hadis sahih tentang ini. Dan ini untuk dasar oleh para ulama bahwa jadi kita itu kalau seandainya mohon kepada Allah, alangkah indahnya pakai wasilah, pakai perantaraan. Wasilah yang disepakati oleh para ulama itu diantaranya ya, 1, wasilah kepada orang yang kita anggap soleh. Seorang yang kita anggap dekat kepada Allah, kita datang, wahai Pak Yai, tolong doakan saya agar saya bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Kemudian Pak Yainya berdoa, dia mengamini. Ini wasilah dengan rajulun soleh. Dulu para sahabat diantaranya ada yang datang, Rasulullah doakan saya masuk surga. Rasulullah doakan. Dan betul dia adalah min ahlil jannah. Jadi datang kepada, kalau sekarang Rasulullah sudah wafat, maka ya kiasannya datang kepada orang, para ulama, para orang soleh. Ini namanya wasilah bi ar-rajul soleh. Ini mufakat, semua sepakat boleh. Terus yang kedua wasilah apa? Dengan amal kita sendiri. Jadi kalau kita mau doa, katakanlah saya mau sedekah dulu. Sedekah beri kepada anak yatim, sedekah kepada fukara, sedekah, kemudian habis sedekah, kemudian bermunajat kepada Allah sebagai wasilah, ya. Wasilah itu dengan amal soleh kita ini, kemudian kita berdoa. Atau katakanlah kita sholat tahajud, sholat witir, kemudian berdoa. Bisa dengan amal, kita katakan Al-Quran dulu, baru berdoa. Atau bisa dengan sedekah, terserah. Ya, ini wasilah dengan amal soleh kita. Seperti tadi, ya, cerita tadi, dia wasilah dengan amal soleh yang telah dilakukan untuk berdoa kepada Allah. Dan ini adalah wasilah yang disepakati oleh para ulama. Termasuk diantaranya yang ketiga adalah wasilah dengan menyebut nama-nama Allah. Bi asma'ikal husna, dengan namamu, bismika al-a'zam ya Allah, dengan nama-namamu yang agung ya Allah, aku berdoa. Jadi wasilah dengan menyebut nama Allah seperti bismillah, seperti itu, dengan nama Allah. Itu juga wasilah. Jadi wasilah yang disepakati ulama adalah diantaranya itu.
wasilah dengan amal solehnya, wasilah kepada orang yang kita anggap soleh, kita minta doa kepadanya, wasilah dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ini juga sebagai dasar. Kemudian itu hadis. Sedang kalau athar, ya ini cerita-ceritanya sahabat, ya, cerita-ceritanya sahabat, yaitu apa yang diceritakan di dalam al-athar, yaitu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Ya, ketika diangkat, jadi sepakat Abu Bakar itu akan dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah diangkat, ya Abu Bakar untuk ke makam samping Rasulullah, ya, itu apa yang terjadi ini? Yang mengantarkan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin bil Baq. Jadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, ini Abu Bakar di pintumu akan dimakamkan ke sini. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, Pak. Jadi Rasulullah itu makamnya dibuat kayak rumahan gitu, ya, ditutup. Ini ketika Abu Bakar mau masuk itu pintu terbuka sendiri. Faidal bab qad fatah. Faida bihatifin yahtifu minal qabri. Kemudian ada suara yang didengar oleh para yang mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Udkhul adkhilul habib ilal habib. Masukkanlah orang yang dicintai di samping orang yang dicintai. Jadi ada suara. Ini termasuk sesuatu yang luar biasa. Ada suara adkhilul habib ilal habib. Masukkanlah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya. Dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Umar termasuk juga rajulun mulham, orang yang selalu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia banyak karomahnya, banyak disebutkan dalam suatu kitab. Di antaranya adalah Umar ini pernah mengutus tentara bala orang-orang mukmin untuk mengalahkan dari negara Sam, menguasai Irak, Palestina. Ya. Dan ditugaskan yang memimpin adalah Sariyah bin Al-Husain. Itu pemimpinnya. Jadi tentara Islam untuk menyebarkan Islam itu dipimpin Sariyah bin Al-Husain. Umar tidak ikut. Umar di Madinah. Apa yang terjadi ketika pas hari Jumat? Umar khutbah. Jadi khotibnya adalah Amirul Mukminin. Ketika dia khutbah, ini dia teriak, "Ya Sariyah, al-jabal, al-jabal." Orang yang mendengarkan khutbah bingung. Loh, akhir khutbah itu kayak nggak ada hubungan. "Ya Sariyah, al-jabal, al-jabal." Berteriak begitu. Bingung. Tapi terus khutbah sampai selesai. Mereka nggak ada yang menanyakan. Cuma itu kejadian yang luar biasa. Oleh Ali dicatat, oh hari ini tanggal sekian. Apa yang terjadi? Ketika beberapa minggu kemudian itu datanglah utusan dari Palestina yang menceritakan bahwa kita dapat kemenangan besar. Bisa mengalahkan musuh orang-orang kafir pada waktu itu. Dia cerita, pas perang itu terjadi adalah hari Jumat. Pas
waktu orang sholat Jumat. Seandainya tidak di situ. Ketika kita terdesak, kita wah ini bisa kalah ini. Kita mendengar suara Umar yang berkata, kamu mundur ke gunung. Buatlah gunung itu sebagai tamengmu dari belakang, kamu menghadapi sehingga kamu nggak terserang dari belakang. Jadi kamu menghadapi ke depan. Mundur begitu. Akhirnya begitu dia mundur ke gunung, dia bisa menghadapi musuh dari depan saja karena nggak mungkin nyerang dari belakang karena ada gunung. Dan berhasil menang dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Itu diceritakan. Ini termasuk daripada karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi cerita Nil, ya, sungai Nil itu sungai yang di Mesir, yang biasa untuk apa? Pokoknya untuk hampir untuk anunya lah, untuk sawah apa kebun-kebun itu ya, perairan itu adalah sungai Nil itu, sungainya bersih. Tapi sungai Nil itu setiap tahun itu berhenti. Sat, ya, kering. Nah, kemudian minta wadal. Jadi biasa, ya mereka dulu zaman sebelum dulu itu, kalau kering itu kemudian ada seorang perempuan dilemparkan nanti mengalir lagi. Nah, untuk tumbal kalau sekarang itu, untuk tumbal. Begitu. Tiap tahun itu begitu, ya. Nah, ketika di situ sudah dipimpin oleh Amr bin As jadi gubernur Mesir. Suatu saat kering. Wah, ini berarti wadah lagi. Tapi tidak begitu. Amr bin Khattab, ini tidak benar. Masa orang dilemparkan sebagai tumbal? Ini kan kayak membunuh. Akhirnya Amr bin As itu kirim utusan ke Madinah pada Umar. Kemudian Umar ketika diberikan itu, Umar begini, sudah ini dia ambil tembikar, ada sesuatu yang dari tanah yang ya, itu ada tulis, Ayyuhan Nil, in kunta tajri bi amrillah fajri, wa in kunta tajri bi amrika fala hajata bina ilaika. Hei sungai Nil, kalau kamu mengalir karena perintah Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena kehendak kamu sendiri, saya tidak butuh airmu. Begitu. Di bawah itu, iya, tembikar itu kerewengnya itu yang ditulis itu dibawa oleh utusan Amr bin As sampai sana dilemparkan ke sungai Nil. Dek, begitu dilemparan, air langsung mengalir. Sampai sekarang nggak pernah sat lagi, Pak. Nggak pernah kering sampai sekarang. Dulu begitu, tiap tahun kering. Kalau kering, mereka kan belum Islam waktu itu. Langsung nyari tumbal wanita yang cantik dilemparkan.